إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Rasulullah sedang bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan rasa cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah, saat itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Sungguh ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada apapun kecuali dari diriku sendiri. Maka Rasulullah berkata, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka saat itu kemudian Umar berkata, "Fa innahul ana wallahi." Demi Allah saat ini ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan saat itulah kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-an ya Umar." Sekarang hai Umar, sekarang. Dan para ulama menjelaskan maksud beliau adalah sekarang sempurna imanmu. Ma'asyiral muslimin, salah satu konsekuensi tertinggi dari syahadat kita ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka ada kewajiban untuk meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta kepada selain keduanya. Maka kemudian banyak hadis-hadis lain yang berbicara tentang hal yang senada. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya dan daripada anaknya. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang hamba sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh umat manusia. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang 3 perkara yang andaikan 3 perkara itu ada pada diri seorang mukmin, dia akan merasakan manisnya iman. Dan hal pertama yang beliau sebutkan di antara 3 itu adalah an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Ma'asyiral muslimin, dan di dalam surat At-Taubah kita temukan kebalikannya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah
kepada siapapun yang lebih mencintai hal-hal lain, yang lebih mencintai dunia, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian sukai itu, jika kedelapan hal tadi ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah. Kata tarabbasu dalam bahasa Arab bentuk fi'il amr, bentuk kata perintah, dan akan tetapi kata perintah di sini adalah kata perintah yang mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah salah satu ayat yang paling keras ancamannya dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan ketetapannya, sampai Allah datangkan keputusannya, sampai Allah turunkan hukumannya. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sebuah isyarat dari Allah bahwasanya siapapun yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya, maka mereka tergolong orang-orang fasik yang tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kiamat itu pasti akan terjadi. Yang lebih penting adalah ma'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu. Karena ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengetahui, bahkan Jibril pun tidak mengetahui. Maka Rasulullah menanyakan hal yang jauh lebih penting, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu. Lalu Arabi tadi menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki amal yang banyak. Salatku tidak banyak, puasaku tidak banyak, sedekahku juga tidak banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian saat itu Rasulullah mengatakan, fa innaka ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Artinya jika engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah di hari akhir nanti engkau juga akan bersama dengan Rasulullah. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini dan hadir pada saat itu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ucapan tadi hanya khusus untuk orang itu, atau itu juga berlaku bagi kami? Ucapan bahwasanya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Rasulullah menjawab, itu juga berlaku buat kalian. Sehingga Anas mengatakan, ma farihna bi syai'in ba'dal Islam farhan asyad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Sejak kegembiraan kami menerima Islam dulu, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan semisalnya sebagaimana kebahagiaan kami ketika kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu Anas mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap bisa bersama-sama dengan mereka di surga nanti.
meskipun amalku tidak sama dengan amal mereka. Ini Anas bin Malik Pak yang ngomong. Anas bin Malik masih termasuk sahabat. Sehari-hari sholat di belakang Rasulullah, sering mendengar langsung tausiah dari Rasulullah. Namun beliau merasa amalnya belum apa-apa dibandingkan amal Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga beliau berharap bisa satu surga dengan mereka, dengan kecintaannya kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Bahkan membayangkan bisa bertemu dengan Rasulullah di surga saja malu rasanya. Terlalu sedikit amal kita dan terlalu banyak dosa-dosa kita. Akan tetapi riwayat tadi seharusnya memberikan harapan bagi kita. Bahwasanya ada pintu yang disediakan oleh Allah bagi kita untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Dan pintu itu bernama cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana mungkin cinta itu akan tumbuh di dalam hati kita jika kita tidak pernah mengenal sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin cinta itu berbunga di dalam hati kita jika kita tidak pernah membaca, mempelajari, mengkaji bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah dan betapa besar cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya? Sehingga ini menjadi PR bagi kita semua, PR bagi para bapak untuk mengkaji, mempelajari, membaca sirah nabawiyah dan kemudian menceritakan itu kepada anak-anak kita, agar anak-anak itu juga kemudian memiliki cinta kepada Rasulullah sejak mereka masih kecil. Sehingga ketika cinta itu tumbuh di dalam hati mereka, ketika cinta itu tumbuh di dalam hati kita, kita berharap dengan cinta itu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari di mana semua kita akan sangat-sangat membutuhkan syafaat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين بعزتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.